Supply side economy atau ekonomi sisi penawaran adalah teori yang menekankan pentingnya produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Inti dari teori ini adalah bahwa dengan meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi, pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. Beberapa konsep utamanya adalah pajak yang lebih rendah. Dengan menurunkan pajak, diharapkan perusahaan memiliki lebih banyak dana untuk berinvestasi dan memperluas produksi. 2. Deregulasi, mengurangi atau menghilangkan regulasi yang dianggap menghambat produksi atau investasi. 3. Insentif untuk produksi, memberikan insentif kepada produsen untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Dengan kata lain, teori ini percaya bahwa dengan mendukung produsen akan tercipta lebih banyak barang dan jasa yang pada akhirnya akan menguntungkan seluruh perekonomian. Teori ekonomi sisi penawaran ini ditemukan dan dikembangkan oleh para ekonom seperti Arthur Laffer dan lainnya pada tahun 1970-an. Salah satu konsep utamanya adalah kurva Laffer yang menunjukkan hubungan antara tingkat pajak dan penerimaan pajak pemerintah. Contohnya, pada era 1980-an, kebijakan ekonomi di Amerika Serikat yang diterapkan oleh Presiden Ronald Reagan, dikenal sebagai Reaganomics, merupakan contoh penerapan prinsip-prinsip ekonomi sisi penawaran. Reaganomics melibatkan pemotongan pajak yang signifikan untuk bisnis dan individu dengan tujuan mendorong investasi dan produksi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan melalui peningkatan penawaran barang dan jasa. Prinsip-prinsip ekonomi sisi penawaran juga pernah diterapkan di Indonesia, terutama dalam bentuk kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong investasi dan produksi. Sebagai contoh, pada awal reformasi ekonomi di Indonesia, pada tahun 1980-an hingga 1990-an, pemerintah Indonesia melakukan berbagai deregulasi dan reformasi pajak untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, berbagai insentif diberikan kepada sektor-sektor tertentu untuk mendorong produksi. Namun, seperti kebijakan ekonomi lainnya, hasil dan efektivitasnya tergantung pada berbagai faktor, termasuk pelaksanaan dan konteks ekonomi yang lebih luas.